Oke guys, jadi kali ini gue bakalan kasih tahu ke kalian kondisi ke depan market kripto tuh sebenarnya seperti apa sih? Karena jujur ya, semenjak gue agak sedikit vakum di dunia per YouTubean gitu kan, banyak banget DM gue, WhatsAppin gue, dan lain-lain bang. Please dong tolong updatein perkembangan cryptocurrency ini dalam minggu ini terutama ya. Karena kita udah tahu bersama bahwa di minggu ini tuh bener-bener sangat-sangat ekstrim karena ada pengumuman dari the Fed itu kan lama-lama jadi the fuck gitu kan. Oke, jadi kalau kalian mau tahu kondisi cryptocurrency di minggu ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Jadi channel ini tuh adalah channel di mana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan di sini juga kalian bisa banyak banget belajar perihal sudut pandang, pola pikir, dan gue bakalan ngelatih mental kalian agar nggak terlalu rakus, agar kalian nggak terlalu FOMO juga dalam dunia cryptocurrency sehingga kalian bisa dapat cuan, oke? Dan sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan kan. Dan kalau kalian lihat di layar handphone kalian nih, gue lagi bagi-bagi ya sedikit giveaway gitu kan yang menuju ke 50.000 subscriber, hadiahnya 10 juta rupiah untuk 5 orang. Jadi masing-masing gue bakalan bagiin ke kalian tuh 2 juta rupiah. Syaratnya gampang banget, tinggal subscribe dan follow Instagram gue dan tulis kolom komentar sebisa kalian. Udah simple banget kan. Oke, gue bakalan bahas lebih dalam persoalan bagaimana sih kondisi ke depan dalam dunia cryptocurrency di minggu ini terutama ya, karena banyak banget drama-drama yang bakalan muncul. Oke, yang pertama gue mau ngasih tahu kalian untuk kondisi kondisi mental para investor yang sekarang berada di 23 ya. Jadi ini adalah pola di mana para investor tuh sedang lagi takut-takutnya untuk masuk dalam dunia cryptocurrency yang memang sudah nyangkut mungkin, yang sudah take profit mungkin. Jadi mereka tuh masih belum bisa menambah muatan, masih belum bisa apa segala macam, jadi bener-bener belum bisa menikmati dan lain-lain gitu. Yang nyangkut ya nyangkut gitu, yang sudah menikmati take profit kemarin di angka 42.000 tuh Bitcoin kemarin ya, ya udah enjoy gitu kan. Nah kondisi sekarang adalah orang yang sudah take profit segala macam tuh mereka masih belum bisa masuk nih karena mereka dalam kondisi takut nih karena kondisi yang tanggal 16-17 nanti pengumuman dari The Fed itu gitu. Itu dari kondisi mental ya, atau dari kondisi psikologis daripada keadaan market sekarang gitu di minggu ini. Oke, terus yang kedua gue bakalan mau ngasih tahu kalian sebenarnya ada juga nih besok nih ya. Besok itu ada perilisan data yaitu PPI. Jadi ini tuh apa namanya? Gue mau ngasih tahu yang belum tahu apa itu PPI ya. Jadi gue udah jadi kalau misalkan minggu kemarin itu pembahasannya CPI yang keluar. Jadi CPI itu adalah jadi lebih ke perubahan harga rata-rata untuk tingkat konsumen. Itu data CPI yang keluar dari Amerika. Nah sekarang itu besok ya, itu data yang keluar itu adalah PPI-nya. Jadi PPI ini tuh adalah semacam kayak perubahan pada harga jual yang diterima oleh produsen. Nah kalau CPI konsumen, nah PPI ini produsennya gitu. Dan ini juga sebagai dasar orang tuh yang masuk dalam dunia cryptocurrency, saham, forex, dan stok komoditi dan lain-lain, itu mereka juga berasal ambil data-data dari pengeluaran PPI ini yang biasanya itu dipakai Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan negara manapun, Rusia. Nah seperti itu. Dan yang gue bilang adalah besok itu jam berapa nih? Data PPI-nya muncul itu 19.30. Terus di jam segitu ya. Jadi oleh karena itu kalau misalkan kalian lihat kondisi market sekarang itu adalah dalam fase sideways gitu kan. Jadi menurut gue secara pribadi kalian yang masih pengen gebor-gebor atau punya semangat ya, atau kalian habis gajian apalah segala macam gitu, please jangan dulu masuk dalam dunia cryptocurrency sekarang karena benar-benar apa ya, agak sulit gitu. Takutnya kalian tuh lagi dibanting-banting sama para paus atau para
para whales lah di luar sana tuh bener-bener ingin dapet cuan, padahal memang momennya lagi bukan tren naik ya, malah sebenarnya tuh jujur ya, ini secara pribadi agak mengkhawatirkan, lagi tren menurun banget sebenarnya gitu. Dan kalau misalkan gua datanya kan muncul yang data The Fed itu kan muncul tanggal 16 atau tanggal 17. Jadi sekitar hari Rabu dan hari Kamis di minggu ini. Jadi besok hari Selasa. Nah, udah data PPI-nya keluar, habis itu nanti dibanting lagi sama data daripada The Fed itu keluar mengenai FOMC-nya untuk kenaikan suku bunga dan lain-lain gitu kan. Dan itu sangat-sangat berbahaya di dalam dunia cryptocurrency seperti itu. Tapi sebenarnya pasti kalian bilang, "Bang, loh kok kondisinya sekarang gitu yang dampaknya?" Iya bener, karena orang kan masih belum takut-takut nih. Bisa aja nanti malam gitu kan, tengah malam bisa aja sebenarnya yang jadi persoalan itu lagi turun banget nih gitu, menuju ke harga 36.000 bisa gitu. Nanti malam besok lagi dibanting lagi para paus gitu. Tapi ada aja yang nahan di titik 34.000 yang gue lihat ya. Ada aja nahan di situ. Cuman ya apakah kuat penahanannya apa enggak gitu, tergantung daripada psikologis daripada pemain di dalam dunia cryptocurrency itu sendiri gitu guys, seperti itu. Terus apalagi ya yang gue mau sampein ke kalian. Oke, itu kan dari segi kondisi Bitcoin itu sendiri. Nah, muncul pertanyaan ke kalian nih, Bang, gimana kondisi daripada anak-anak micin? Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari sini, sebenarnya itu adalah pancingan terhadap para whales ingin mencoba untuk mengambil psikologis kalian agar naik nih gitu Bitcoin gitu. Otomatis pasti yang anak-anak. Soalnya candle weekly-nya kemarin itu dia mentok di 37,3 ya kalau nggak salah ya. Yang gue lihat. Nah, sekarang 38,8. Jadi yang gue rasa adalah ini ada whales yang bermain di sini yang benar-benar mau membingungkan kalian atau menjebak kalian gitu. Dan saran gue jangan sampai terkena dengan jebakan yang seperti itu gitu, oke? Karena sayang banget kan kalau misalkan memang naik nih 38 bla bla segala macam gitu kan. Dan terus kalian masuk, udah akhirnya pas mereka udah merasa cuan, ingat ya pemain whales tuh untung dikit tapi ya apa ya, untung dikit tapi berkali-kali gitu. Hukumnya dalam dunia cryptocurrency itu seperti itu gitu. Nah, oke, kita melihat dari segi token micin ya, karena kebanyakan kan anak-anak yang low budget gitu kan yang kayak kita ini yang para pemula ini kebanyakan bermain di token-token micin gitu kan. Nah, untuk kondisi token micin sendiri sebenarnya memang lagi benar-benar masa mencoba apa ya, kayak ya belum ada nih kalau misalkan kita lihat dari Shiba Inu aja yang kemarin 2223 itu sekarang turun 21. Dan habis itu bener dari segi Dogecoin sendiri dia 0,11, Baby Dogecoin. Wah, emang kacau sih sekarang kondisi market ya. Jadi bener-bener kalau misalkan kalian mau masuk, please dengerin saran gue, jangan masuk di kondisi minggu ini, jangan dulu gitu kan. Karena yang gue rasa adalah sepertinya di minggu depan kalau misalkan kalian udah gajian nih, wah enak banget buat nyerok sumpah. Itu masa-masa enak banget minggu depan atau akhir bulan lah. Akhir bulan Maret ini tuh enak banget. Jadi saran gue adalah kalian nabung dulu ya, banyak-banyakin duit. Dengan kondisi market yang Bitcoin bakalan menyentuh ada isu yang sampai $28.000 gitu kan. Dan menurut gue adalah bisa aja, tapi ya ada fasenya gitu kan. Fasenya cuma paling, tapi kalau misalkan dari sisi gue secara pribadi ya paling dia mentok diturun di 33 lagi kayak kemarin gitu. Itu sih, atau $30.000 lah, itu udah mentok banget sih sekarang. Oke, jadi gue harap mental kalian masih aman, jangan mudah terpengaruh dengan kondisi ada yang ngepam, ada yang apa, segala macam, enjoy aja. Dan kalau kalian yang masih nyangkut, ya santai dulu aja. Jadi kalau sekarang tuh prinsipnya adalah siapin duit kalian dulu ya, untuk menyambut di akhir minggu ini atau awal minggu depan ya gitu. Jadi kalau misalkan nanti gue tag video bahwa kalian udah bisa masuk nih di titik fase ini segala macam bla bla, nah gitu.
Karena jangan sampai kalau ada bahasa market lagi turun, padahal lagi murah-murahnya, lagi segala macam. Terus ya pasti wajar banget kalian pasti bakalan denger kayak waktunya untuk serok, waktunya untuk serok. Nah, yang jadi persoalannya adalah duit kalian ada nggak? Nah, itu kan yang jadi persoalannya. Gaji kalian kalian udah gajian nggak gitu. Tapi jangan juga kalian ngegadai motor kalian, ngegadai mobil kalian, terus tiba-tiba kayak oh ya udah nanti akhir bulan gua bayar ya, jangan. Atau kalian pinjol, wah jangan. Itu jangan, nggak boleh bermental seperti itu, oke? Di dalam dunia cryptocurrency atau dimanapun di stok komoditi dan saham, forex apa segala macam gitu kan. Kalau kalian mau investasi gitu kan, please pakai uang dingin. Yang benar-benar kalian tuh benar-benar nggak pakai di setahun ke depan ya. Jadi anggap aja tuh kayak duit itu hilang gitu setahun ini gitu kan. Nah, seperti itu bermain dalam dunia investasi itu seperti itu ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih ini ternyata uang masih dipakai untuk bulan depan atau 2 bulan ke depan, nah menurut gua jangan pakai, jangan masukin ke dalam dunia investasi, apalagi di dalam dunia cryptocurrency. Karena jujur ya, dalam dunia cryptocurrency itu bener-bener resikonya sangat-sangat tinggi banget. Tapi ya itu dia, kita juga bisa dapetin cuan. Nah, persoalannya adalah knowledge kalian, pengetahuan kalian tentang hal itu apakah sudah mumpuni gitu kan. Mentalnya apa udah kuat dengan kondisi yang bisa naik, bisa turun, yang satu kali mejam mata aja itu bisa turun sampai drastis banget gitu. Nah, mental kalian harus dilatih dulu. Jangan sampai kalian sudah masuk terus tiba-tiba bermindset ya udah kayaknya gue rugi, cut loss. Ya bakalan rugi-rugi terus kok gitu. Jadi pada intinya bermain dalam dunia cryptocurrency itu mentalnya harus kuat, knowledge-nya juga harus setidaknya ada gitu, setidaknya minimal tahu kalau misalkan bermain dunia cryptocurrency kita harus jangka lama, jadi nggak ada yang pembahasan untung seketika, nggak ada gitu, seperti itu ya. Gitu aja pembahasan kita kali ini. Jadi gue udah nasihatin ke kalian, tinggal kalian mengaplikasikan aja dengan kondisi market di minggu ini, seperti itu. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Jadi sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan titip salam sama keluarga kalian, dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.